Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Syekh Asim bin Abdillah Al-Qaryuti terkait menjadikan amalan-amalan yang mubah menjadi amal ibadah, sehingga waktu kita yang 24 jam itu menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya amal ibadah kita merupakan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan nanti harta benda kita sudah tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Dan kita langsung bacakan saja quote dari beliau. Beliau menukilkan sebuah perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Al-Mulakin, agar amal-amal yang biasa kita lakukan, yang biasanya tidak diniatkan sebagai ibadah, bisa mendapatkan pahala. Ya, Al-Hafidh Ibnu Mulakin mengatakan ad-dhabitu li husulin niyyati annahu mata qasada bil amali imtithala amri syar'i. Kaidah rumus, ya, agar bisa mendapatkan nilai ibadah dari sebuah amalan, ya, dari suatu tindakan perbuatan yang biasa, adalah dengan meniatkan melakukan perintah syariat. Wabitarkihi intiha binahyi syar'i, dan dengan meninggalkan sesuatu itu kita meninggalkan larangan syariat. Kanat hasilatan musaban 'alaiha, apabila seseorang meniatkan dari perbuatannya melakukan perintah syariat, meninggalkan larangan syariat, maka dia mendapatkan pahala. Wa illa fala, kalau enggak meniatkan yang seperti ini dari amalan yang mubah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Wa illam yaqsid bidzalika kana amalan bahimiyan. Kalau dia tidak meniatkan sesuatu di amalan-amalan mubahnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tindakan kehewanan, yang bersifat kehewanan saja. Walidzalika qala ba'dus salafi, oleh karena inilah sebagian ulama salaf mengatakan, al-a'malul bahimiyatu ma umilat bi ghairi niyatin. Amalan yang bersifat kehewanan adalah ketika dia mengamalkan sesuatu tanpa ada niat. Dan beliau memberikan beberapa contoh agar amalan yang biasa itu bisa bernilai ibadah. Misalkan, an yaqsidar rajulu fin nafaqati ala ahlihi wa auladihi al-imtithala li amrillah. Dia meniatkan ketika memberikan nafkah kepada keluarga dan anak-anaknya melaksanakan perintah Allah, ya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, idza anfaqa rajulu ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Barang siapa yang menginfakkan atau memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu dinilai sebagai sedekah. Jadi kalau tidak ada niatnya, bisa jadi itu hanya sesuatu yang biasa, dan bahkan banyak orang yang merasa kalau bersedekah kepada fakir miskin itu sedang beribadah, tapi ketika memberi kepada anaknya atau memberi kepada istrinya sedang melakukan hal biasa atau sedang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bi an tanwi al-mar'atu fi khidmati baitiha wa muqabalati zawjiha, ya, kama yuhibbut taqarrub ilallahi fi hadzal shani, ya. Seorang wanita misalkan ketika sedang mengurusi urusan rumah tangga, ya, kemudian ketika menyambut suaminya, itu niatnya untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bernilai ibadah. Kalau tidak, bisa jadi tidak ada pahalanya. Waman yanamu mubakkiran li shallil fajar fi waqtiha, misalkan, ya, seorang yang tidur atau bersegera tidur di awal waktu ba'da isya, ya, tidak begadang agar dia bisa sholat subuh sesuai waktunya, maka ini juga mendapatkan pahala. Bahkan kalau sesat as-sitri, ya, lebih banyak lagi, ya, setiap amalan agar bisa bernilai ibadah harus diniatkan. Nah, intinya fabihadza yahsulul muslim 'alal ajri fi fi'lil 'adati li'annaha asbat bihadza ibadat, ya. Dengan niat-niat seperti ini,
maka amalan-amalan yang hanya sekedar adat kebiasaan saja itu bisa bernilai ibadah karena ada niatnya. Itu adalah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.